Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel MD Tresno. Di video kali ini saya akan membagikan 5 buah cara mudah mengatasi tidak bisa download atau install aplikasi di Google Play Store. Nah, buat teman-teman yang masih mengalami masalah ya, dimana mau mendownload ataupun install aplikasi di Google Play Store itu tidak bisa. Nah, ada 5 cara, 5 hal yang harus teman-teman lakuin ya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Cara pertama, teman-teman pastikan jaringan yang teman-teman gunakan itu bagus ya. Caranya teman-teman bisa masuk ke pengaturan di sini, lalu masuk ke bagian koneksi ataupun dari bagian atas di sini juga bisa ya. Dari WiFi-nya ataupun dari data selulernya. Itu sama saja. Nah, kalau teman-teman yang menggunakan WiFi di sini ya, cek di bagian WiFi di sini. Teman-teman bisa matikan WiFi-nya lalu aktifkan lagi WiFi-nya. Nah, kalau biasanya menggunakan ujung samudra ya, dan ternyata tidak ada koneksi internetnya ataupun ada tetapi lelet, sehingga tidak bisa buat download aplikasi di Play Store, teman-teman bisa ganti jaringan, ganti WiFi ya, kita ganti ke unlimited. Nah, seperti ini ya. Kalau yang menggunakan data seluler bagaimana? Caranya gampang teman-teman ya. Yang menggunakan data seluler, teman-teman tuh bisa aja langsung di sini. Kalau biasanya aktif ya untuk data selulernya di sini, saya aktifkan dulu seperti ini. Lalu teman-teman bisa matikan data selulernya, lalu masuk ke mode pesawat atau mode terbang. Ini diaktifkan. Nah, ini kalau sudah aktif akan berubah di sini. Teman-teman bisa tunggu ini selama 10 detik sampai 15 detik ya. Kalau sudah lebih dari itu, langsung aja teman-teman kembali lagi. Ini kita matikan lagi mode pesawatnya, lalu biarkan WiFi ataupun data seluler yang bisa digunakan itu aktif. Nah, teman-teman bisa langsung coba untuk mendownload aplikasi di Google Play Store. Oke, kita langsung ke cara yang kedua. Cara yang kedua adalah menghapus data aplikasi Play Store. Nah, caranya teman-teman masuk ke pengaturan ataupun setelan HP, cari menu aplikasi. Masuk ke menu aplikasi di sini. Lalu di sini kita cari Google Play Store. Cari aplikasi Google Play Store. Nah, ini ya. Google Play Store. Nah, dibuka saja, dipilih saja di sini. Ini untuk HP tampilannya beda-beda ya, teman-teman, tergantung HP yang teman-teman gunakan mereknya apa. Ada yang bisa langsung menghapus data dan menghapus cache-nya ya, memorinya itu di bagian bawah sini, atau harus masuk ke bagian penyimpanan di sini. Kita masuk ke penyimpanan di sini, lalu bisa hapus data di bagian bawah sini. Kita hapus data, lalu pilih OK. Nah, ini sudah bersih ya, data dan memorinya sudah clear lagi. Oke, sekarang kita masuk ke cara yang ketiga, yaitu update Play Store ke versi terbaru. Nah, teman-teman buka aja aplikasi Play Store, pilih akun profil yang ada di pojok kanan atas, lalu pilih setelan di sini. Nah, kita masuk ke bagian tentang di sini. Perhatikan di bagian bawah di sini ada versi Play Store ya, teman-teman. Dan di sini ada update Play Store ya, teman-teman. Tinggal pilih saja update Play Store. Nanti Play Store-nya akan terupdate kalau ada yang terbaru di sini. Lalu tinggal dipilih OK saja, maka Play Store sudah langsung proses untuk diupdate ke versi terbaru. Oke, selanjutnya kita masuk ke preferensi jaringan ya. Kita cek di sini. Di sini ada dua hal yang harus teman-teman rubah. Pertama, melalui preferensi download aplikasi. Nah, di sini harus dipastikan defaultnya adalah melalui jaringan apapun. Ini jangan dirubah-rubah ya. Pastikan bagian yang paling atas di sini. Kalau sudah, pilih selesai, lalu update otomatis aplikasi di sini. Nah, teman-teman ya, perhatikan di sini untuk update otomatis aplikasi ya di sini itu kita pilih yang jangan update otomatis aplikasi. Jadi kita pilih yang ini. Kenapa kita pilih yang ini? Ya, jadi kalau teman-teman mau install aplikasi di Play Store dan sedang melakukan update ya aplikasi Play Store itu, maka teman-teman tidak akan bisa mendownload ataupun menginstal aplikasi dari Play Store. Maka dari itu kita pilih yang jangan update otomatis aplikasi. Di sini kita pilih selesai ya. Oke, sekarang kita ke cara yang keempat. Cara keempat adalah menghapus aplikasi yang pernah terinstall di Play Store. Nah, caranya begini. Buka aplikasi Play Store, lalu masuk kembali di akun profil dari Google Play Store ya. Nah, di sini kita pilih menu kelola aplikasi dan perangkat. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada menu kelola di sini, dipilih saja. Lalu di sini keterangannya yang paling atas adalah diinstal ya. Nah, ini kita rubah. Kita rubah teman-teman di sini di bawah, pilih tidak diinstal. Oke, ini adalah daftar aplikasi yang dulu pernah diinstal ya.
dulu pernah diinstal, ini kita hapus. Pernah diinstal tetapi tidak kita install lagi. Nah, kita tandai checklist seperti ini. Dan kalau sudah, langsung pilih saja hapus di sini di pojok kanan atas. Lalu pilih hapus. Oke, ini untuk cara yang keempat. Dan sekarang kita beralih ke cara yang kelima atau cara terakhir ya. Kalau teman-teman sudah menggunakan cara pertama, cara kedua, cara ketiga, cara keempat dan masih belum bisa mendownload aplikasi ya, diinstal melalui aplikasi Play Store ya, maka cara kelima ini menjadi cara yang pamungkas. Nah, di mana teman-teman harus membersihkan ruang penyimpanan dari foto, video, file aplikasi ya, file APK, dokumen ataupun file sampah yang sudah tidak digunakan. Nah, caranya begini, teman-teman bisa masuk ke pengaturan ataupun setelan HP Android teman-teman ya. Di sini saya akan masuk ke menu dari perawatan perangkat dan baterai. Di sini ada penyimpanan, memori dan perlindungan perangkat. Jadi kita masuk di bagian sini. Disesuaikan saja di HP teman-teman ya. Dan di sini perhatikan, walaupun keterangannya di sini bagus, ini belum tentu bagus teman-teman. Nah, cek di bagian penyimpanan di sini. Kita masuk. Kita tunggu dulu, sedang menghitung, sedang memproses. Oke. Di sini sudah 49% digunakan. Artinya ini aman ya. Tetapi kalau teman-teman di sini sampai 99%, berarti memori teman-teman tipis banget ya. Nah, cek di bagian sini ada aplikasi yang tidak digunakan ya, 5,22 GB ya. Ini besar teman-teman ya. Jadi kita cek di sini. Kita hapus aja aplikasi yang tidak digunakan ya. Ini sebagai contoh saja, misalnya saya mau hapus Line, lalu hapus apalagi ya, Grab. Ya, ini ada Jingga Poker juga kita hapus, Master kita hapus. Oke, kalau sudah dipilih aplikasi yang mau dihapus, langsung saja pilih hapus instalasi ya di bagian bawah sini. Lalu pilih hapus instalasi. Nah, ini kita tunggu ya, sedang proses. Di sini ada 823 MB ya dari aplikasi yang kita hapus. Kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai teman-teman ya. Di sini juga sudah berubah menjadi 0. Sekarang kita kembali. Kita lihat yang lainnya. Di sini ada file besar ya, 1,5 GB. Kita pilih saja. Kita hapus-hapusin saja. Di sini ada video ya, 1, lalu 2, 3 ya. Ada file APK juga, ini ada video juga, ada file exe ya untuk instalasi di Windows, ada file APK, ada video ya MP4. Oke, ini kita hapus semua teman-teman. Kita pilih hapus semua di bagian bawah sini, lalu pindahkan ke sampah. Oke ya, sekarang kita kembali. Nah, walaupun sudah kita pindahkan ke sampah ya, dia itu masih ada di sini. Jadi kita balik lagi ke sampah di sini. Nah, ini kan akan dihapus kalau sudah 30 hari ya. 30 hari lagi dihapus ya. Ini kelamaan ya teman-teman. Jadi kita hapus permanen langsung. Jadi kita pilih lagi aplikasi yang sudah dan video yang sudah kita hapus barusan ya. Kita pilih lagi. Langsung kita pilih hapus semua biar langsung benar-benar terhapus ya. Kita pilih, lalu pilih hapus permanen ya. Oke, ini baru benar-benar bersih teman-teman, menghapus file-filenya. Oke ya, tuh sudah tidak ada dia. Oke, jadi kurang lebih ada 5 hal yang perlu teman-teman lakukan ya. Gunakan cara pertama, cara kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. Kalau sudah beres, dan sekarang kita coba install aplikasi di Play Store. Apakah sudah berhasil atau belum ya? Kita cek. Kita pilih ke aplikasi di sini. Lalu kita pilih ke paling populer ya. Kita cek manakah aplikasi yang belum terinstall. Nah, sekarang kita coba install aplikasi ini, video ya, sport. Ini yang lagi rame nonton Piala Dunia. Kita install dulu. Kita lihat apakah sudah berhasil bisa di-download. Nanti kalau sudah bisa di-download, nah ini sudah bisa di-download ya teman-teman. Sekarang kita tunggu apakah bisa diinstal. Nah, ini sedang proses menginstal. Jadi kalau proses mendownload sudah selesai, lalu menginstal dan di sini nanti tombol ataupun menu bukanya itu menyala hijau, berarti sudah berhasil di-download dan diinstal teman-teman. Oke, ini sudah berhasil ya teman-teman.